Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kembali kita akan bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dan segala syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Terima kasih untuk semua pemeliharaan dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Kami bersyukur juga pagi hari ini kembali kami akan sama-sama untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan, mohon ampuni kami, sucikan kami, dan mohon hikmat pimpinan-Mu ya Tuhan. Juga untuk hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, Tuhan kiranya menolong. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, di dalam kekristenan mungkin kita sering mendengar orang berkata, atau bahkan mungkin kita sendiri juga sering mengatakan sebuah pengakuan, yaitu sebagai tubuh Kristus. Saudara kasih dalam Tuhan, apa sih artinya tubuh Kristus dan bagaimana kita memaknai dalam kehidupan kekristenan kita atau dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Nah, untuk itu Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan sama-sama untuk melihat apa yang disampaikan atau dipaparkan berdasarkan satu bagian firman Tuhan di dalam surat Kolose. Kita akan membaca Kolose 1 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Sampai di sana pembacaan kita ya. Ayat ini adalah bagian dari satu perikop yang berbicara, yang temanya adalah keutamaan Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ada banyak gambaran tentang jemaat dalam perjanjian baru, dan salah satunya yang terpenting adalah gambaran jemaat sebagai tubuh. Nah, seperti yang dijelaskan juga di beberapa bagian Alkitab yang lain, di firman Tuhan yang lain, di sini ada di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 4, juga di dalam 1 Korintus 12 ayat 14, juga di Efesus pasal 4 ayat 8 sampai 16. Sejatinya tubuh Kristus itu terdiri atas semua orang percaya. Ketika seseorang percaya kepada Kristus, maka pada saat itu juga ia dibaptiskan oleh Roh Kudus masuk ke dalam persekutuan tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 13. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian. Demikian firman Tuhan, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Saudara kasih dalam Tuhan, setiap orang Kristen adalah anggota tubuh rohani maksudnya di sini ya. Dan Yesus Kristus adalah kepala tubuh, yang artinya atau maknanya di sini adalah Yesus Kristus adalah sumber
asal mula, serta dia adalah pemimpin, penguasa atas jemaat, atas gereja yang adalah tubuhnya. Dan Yesus Kristus oleh Rasul Paulus menyebutkan dia sebagai yang sulung, yang menjelaskan di sini bahwa Yesus Kristus adalah yang terpenting dan yang memulai segalanya. Kalau kita melihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 20, di sana Paulus juga menjelaskan bahwa Yesus adalah yang terpenting di antara semua yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Karena tanpa kebangkitan Kristus, maka tidak ada bangkitan bagi orang lain. Hal ini menegaskan akan keutamaan Kristus tentunya. Keutamaan Kristus di dalam jemaat yang adalah tubuhnya. Segala sesuatunya mengarah atau terarah, terpusat hanya pada Kristus. Dan selanjutnya, bagaimana kita memaknai bagian firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, khususnya berkaitan dengan bagaimana kehidupan kita dalam bergereja, dalam berjemaat. Nah, kita akan melihat di sini ada beberapa hal di antaranya yang bisa kita renungkan. Yang pertama adalah bagaimana kita mengamini dan juga tentu kita mensyukuri bahwa keberadaan kita sebagai jemaat, sebagai gereja Tuhan, kita itu berasal dari Kristus. Di mana Kristus yang memungkinkan atau menyebabkan adanya, hadirnya anggota jemaat boleh masuk dalam persekutuan tubuh Kristus. Kita mengingat bahwa sesungguhnya kita adalah orang-orang yang berdosa, yang sudah mati oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Kita adalah orang-orang yang terkutuk di hadapan Tuhan karena pemberontakan kita di hadapannya. Namun karena kasih Tuhan dan lewat karya salib yang dikerjakan dengan begitu sempurna oleh Putra Tunggalnya Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita semua boleh diampuni dan kita boleh mengalami pengudusan lewat kasih-Nya. Kita boleh menerima anugerah keselamatan dan kita boleh mendapatkan kasih karunia untuk kita masuk dalam persekutuan tubuh Kristus yang indah. Yang kedua adalah bagaimana kemudian jemaat Tuhan yang masuk dalam persekutuan tubuh Kristus, mereka boleh berkarya di dalamnya, di dalam Tuhan, di mana Yesus Kristus menopang jemaatnya dengan kehidupan daripada rohnya. Kristus memberikan karunia demi karunia kepada setiap orang, kepada setiap jemaatnya, dan menempatkan orang-orang yang memperoleh karunia tersebut, diberikannya, diperlengkapi kepada setiap jemaatnya, kepada tubuhnya itu, untuk boleh melayani Dia, untuk boleh berkarya, untuk boleh berbuah bagi Kristus. Di mana artinya juga di sini bahwa setiap orang, setiap jemaat itu berfungsi untuk dapat melayani Tuhan. Kemudian makna yang ketiga yaitu sebagai kepala jemaatnya, Ia, yaitu Yesus Kristus, memelihara dan menyucikan kita jemaatnya dengan firman-Nya. Seperti yang disampaikan juga di dalam Efesus pasal 5 ayat 25-30, di mana bagian itu juga menekankan atau menjelaskan bahwa sebagai jemaat Tuhan, sebagai anggota tubuh Kristus, maka kita menerima, kita menjadikan, kita mensyukuri bahwa firman Tuhan itu adalah yang memungkinkan kita
untuk kita dapat hidup, untuk kita dapat bertumbuh ke arah Kristus. Semakin hari kita boleh semakin dimurnikan, semakin disempurnakan di dalam Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita semua sebagai anggota tubuh Kristus, untuk kita boleh terus mengutamakan Kristus, untuk kita boleh terus terarah, untuk kita boleh terus terpusat hanya kepada Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kami boleh merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini, boleh mengingatkan kami Tuhan, bahkan meneguhkan iman kami. Kami yang dahulunya adalah pendosa sesungguhnya, tetapi kami mendapat kasih karunia di dalam Engkau, ya Tuhan kami Yesus Kristus, untuk kami boleh masuk dalam persekutuan yang indah sebagai anggota tubuh Kristus. Dan Engkau begitu mempedulikan kami, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu senantiasa boleh kami alami sebagai anggota tubuh-Mu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami terus terhubung dengan Engkau, kami boleh terus terarah kepadamu, hidup kami boleh mengutamakan Engkau dan boleh terpusat hanya kepadamu dan firman-Mu yang boleh terus semakin hari memurnikan kami, semakin menyempurnakan kami di dalam kehidupan kami, melayani Engkau, mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga menyerahkan seluruh rangkaian aktivitas kami sepanjang hari ini, dimanapun kami ada, apapun yang menjadi tugas tanggung jawab kami, biarlah di dalam kesemuanya itu kami boleh hidup untuk menghidupi kebenaran firman-Mu yang boleh terus menuntun kami terpusat ke arah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.